Jadi kan ini kita baru selesai pemilu nih mas, si tahapnya nih. Nah, karena kita baru selesai pemilu ini, tentu setiap pemilu pasti yang menang dan kalah nih. Ya. Nah, ini kan baru banyak dibicarakan oleh pihak yang kalah bahwa ada kecurangan. Nah, bisa nggak sih mas dia benar-benar membuktikan kecurangan ini? Dia menuduh ada kecurangan kan, berarti dia setiap yang menuduh harus membuktikan kan? Jadi seperti pemilu-pemilu sebelumnya, baik itu pemilu legislatif maupun pemilihan presiden kan gitu. Jadi terutama pemilihan presiden yang lebih ramai ya, karena masyarakat ini seperti terkutuk-kutuk gitu lah. Terkotak-kotak ya. sebenarnya. Itu sudah mulai beberapa pemilihan presiden yang lalu ya. Jadi ketika pemilihan presiden, apalagi sekarang ini ada 3 calon kemarin kan, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian yang sampai saat ini menurut quick count itu dimenangkan oleh pasangan nomor 2. Nah, kemudian pihak yang nomor 1, kemudian yang nomor 3 merasa tidak menerima atau belum menerima, karena memang untuk saat ini ketika kita bikin obrolan ini memang belum ada putusan dari KPU tentang jumlah yang tetap kan gitu ya, secara real count, penghitungan secara real. Kan kemarin kita yang hanya menyaksikan quick count dari beberapa lembaga survei. Nah, meskipun begitu, ada beberapa pihak, terutama yang kalah ini, menganggap bahwa ini terjadi kecurangan. Ada indikasi terjadi pelanggaran hukum, baik kecurangan oleh para calonnya atau oleh pemerintah yang dianggap berpihak kepada salah satu calon. Nah, apakah itu bisa dibuktikan? Ya lihat saja nanti, karena pembuktian ini harus melalui mekanisme hukum kan. Jadi akan dilakukan mekanisme hukum, yaitu mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Jadi mereka akan mengajukan permohonan itu, kemudian di sana akan dibuktikan benar nggak sih tuduhan kecurangan itu. Jadi mereka akan mengajukan permohonan itu, kemudian menggugat, atau sebagai pihak termohonnya adalah penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Jadi saya kira untuk apakah bisa dibuktikan atau tidak, ya kalau memang mereka merasa itu bisa dibuktikan, memiliki bukti, jangan diajukan saja. Karena pertama kita harus memahami bahwa proses pemilu ini adalah proses penting. Jadi kita berharap pemilu ini berjalan dengan adil, dengan sesuai asas. Jadi tidak boleh kemudian ada kecurangan. Pertama itu. Yang kedua, gugatan atau permohonan ke MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum itu adalah hak dari setiap orang yang berkepentingan di dalam proses itu. Jadi silakan saja dilakukan permohonannya biar nanti diselesaikan secara hukum. Nah, terus muncul nih mas suara-suara di internet mengatakan bahwa kenapa kalau tidak menggunakan hak angket untuk membatalkan proses pemilu ini? Bisa nggak sih mas hak angket itu membatalkan proses pemilu? Jadi begini nih, harus kita pahami bahwa perlawanan dalam tanda kutip perlawanan terhadap hasil pemilihan umum atau pemilihan presiden itu memang bisa dilakukan dalam dua ranah. Pertama, ranah hukum tadi, melakukan gugatan ke PNK, atau memang kalau ada pelanggaran ya melapor ke Bawaslu dan tentunya agar diproses secara hukum. Yang kedua adalah ranah politik melalui parlemen. Nah, hak angket ini kita harus memahami ya, hak angket ini tidak bisa membatalkan hasil pemilihan umum karena beda ranahnya. Hak angket ini adalah untuk mempertanyakan atau mempersoalkan apakah pemerintah, dalam hal ini adalah presiden dengan para pembantunya,
melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran undang-undang terhadap pemilihan ini. dalam konteks pemilu, ya pemilu, karena harus disebutkan bahwa pelanggaran hukum ini berakibat luas. Nah, pemilu ini adalah sebuah aktivitas atau kegiatan atau perhelatan secara nasional sangat penting untuk memilih pemimpin ke depan, memilih pemimpin dan memilih wakil-wakil rakyat ke depan selama 5 tahun ke depan. Jadi sangat berdampak luas. Kalau memang hak angket ini diajukan, tentu harus mempertimbangkan apakah benar Presiden memang melakukan pelanggaran undang-undang. Sebelum kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, jika Anda ingin melakukan konsultasi hukum dengan kami, bisa datang ke kantor kami atau hubungi alamat email kami. Atau perbuatan tercela yang mengakibatkan kecurangan terhadap proses pemilihan umum atau pemilihan presiden dan wakil presiden. Kan sebenarnya pada dasarnya kalaupun mau menggunakan hak angket ini ya Wen, itu kan tetap harus mengajukan ke MK dulu, baru setelah itu MK akan mengutus MPR untuk impeachment kan. Itu adalah setelah hak angket ini selesai. Jadi begini prosesnya. Hak angket ini diajukan oleh DPR. Setidak-tidaknya ada 25 orang anggota DPR yang mengajukan. Kemudian akan diputuskan melalui sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah seluruhan anggota DPR. Iya. Untuk memutuskan apakah sidang angket ini dilanjutkan atau diterima atau tidak. Hak angket ini dilanjutkan atau tidak. Nah, kalau tidak dilanjutkan ya sudah, berarti selesai. Tapi kalau mengatakan bahwa 25% ya, 25% orang ini yang mengajukan hak angket kemudian diajukan ke sidang paripurna yang dihadiri kurang-kurangnya lebih dari setengah ya, bukan hanya setengah, dan mungkin setengah plus 1 dan seterusnya, itu bisa kemudian menyetujui untuk dilanjutkannya hak angket, maka kemudian akan dibentuk panitia angket itu untuk kemudian memanggil presiden. Nah, kemudian akan diselidiki apakah perbuatan presiden ini benar-benar melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak, kemudian pelanggaran itu berakibat meluas atau tidak. Nah, kalau kemudian ternyata di dalam proses itu tidak terbukti presiden melakukan pelanggaran undang-undang, ya selesai. Tapi kalau kemudian terbukti presiden melakukan perbuatan pelanggaran undang-undang, perbuatan tercela, dan kemudian berdampak luas secara nasional, maka DPR bisa mengajukan hak selanjutnya, yaitu hak menyatakan pendapat. Jadi harus dipahami ya, DPR itu punya 3 hak itu. Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi itu adalah menanyakan, benar nggak sih? Gitu. Kalau hak angket tadi hanya hak menyatakan pendapat. Nah, hak menyatakan pendapat ini harusnya nanti sama seperti hak angket, hanya saja kemudian hasil dari sidang paripurna ini akan diserahkan kepada MK. MK untuk diminta putusan atau penetapan. Nah, MK inilah yang kemudian dia menyatakan atau memutuskan akan memberhentikan presiden dari jabatannya. Jadi karena sekarang ini berubah ya, kalau dulu yang bisa mengangkat dan menurunkan presiden itu adalah MPR, sekarang adalah Mahkamah Konstitusi. Oh, berarti kan sebenarnya hak angket ini walaupun itu digunakan, dia tidak akan bisa membatalkan hasil pemilu ini. Tidak, sama sekali tidak. Ini hasil pemilu adalah hasil pemilu, tetapi langkah politik adalah hak angket ini untuk dalam proses memakzulkan presiden atau menyatakan bahwa presiden telah melakukan perbuatan
melanggar undang-undang, melanggar peraturan perundang-undangan yang beraktivitas luas, yang dilakukan untuk mencurangi pemilihan umum misalnya. Apakah ini terbukti atau tidak? Ya kita lihat apakah benar-benar DPR akan mengajukan hak angket atau tidak. Tetapi itu adalah hak dari DPR untuk mengajukan. Dan itu apakah disetujui oleh mayoritas anggota DPR atau tidak? Ya kita lihat lah. Kan seperti itu. Jadi apapun, bahkan kalaupun misalnya presiden itu dimakzulkan atau berhentikan dari jabatannya, tetap tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Hasil pemilu bisa dibatalkan melalui permohonan ke MK PHPU untuk perselisihan hasil pemilihan umum, ya, dengan umum. MK bisa memerintahkan untuk membatalkan hasil atau memerintahkan melakukan pemungutan suara ulang. Jadi sebenarnya implikasi dari hak angket ini itu kalau diindikasikan atau dicurigai bahwa presiden kita ini melakukan kecurangan terhadap pemilu. Ya, atau dia memerintahkan lembaga-lembaga negara atau memerintahkan kepada KPU misalnya melakukan hal curang agar menguntungkan salah satu calon. Nah, itu yang harus dibuktikan oleh pemohon hak angket. Benar nggak presiden melakukan itu? Kalau tidak terbukti ya kita selesai. Jadi selama ini anggapan bahwa pemilu ini curang terbantahkan secara politik. Secara hukumnya nanti di MK. Ya. Itu ini tetap akan dilakukan dengan dua langkah ya, Mbak. Ya. Apapun itu. Apapun itu, tapi tetap berbeda proses dan berbeda hasilnya. Ya. Implikasinya tetap berbeda, akibat hukumnya berbeda. Hanya saja kalau misalnya terbukti memang presiden melakukan kecurangan, kemudian dia diturunkan, walaupun sebentar lagi dia juga akan digantikan, sampai Oktober kan, sampai Oktober 2024 presiden akan berganti. Walaupun hasilnya presiden akan berganti karena presiden kita sekarang udah 2 periode dan tidak akan naik lagi. Nah kemudian akan turun. Nah implikasinya hanya apakah beliau akan turun secara terhormat atau tidak hormat karena turunkan atau diberhentikan melalui mekanisme politik, walaupun putusannya adalah putusan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang lebih ke hukum dan konstitusi, bukan sebagai anggota lembaga politik seperti DPR. Iya. Ini. Jadi perlu kita pahami, perlu kita mengerti bahwa hak angket itu tidak akan bisa membatalkan hasil Pemilu. pemilu.